Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian ke-155. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei memasuki lembah rusak yang tidak stabil sambil menyadari bahwa puluhan musuh dari berbagai sekte kuat tengah mengincarnya secara diam-diam. Di tengah fenomena ruang yang mematikan, ia bertemu dengan dua murid perempuan Tanah Suci Jiuhua yang sedang terdesak oleh kepungan puluhan binatang kehampaan yang haus darah. Meski sempat diragukan karena level kekuatannya yang terlihat rendah, Ye Yunfei menunjukkan kehebatan teknik spasial dan kekuatan murninya dengan menghabisi monster tersebut serta menyelamatkan kedua gadis itu dalam sekejap. Setelah menolak bergabung demi efisiensi, ia kembali menghilang dan bergerak menuju pusat lembah yang memancarkan cahaya kekosongan 7 warna. Di sana, berbagai faksi besar telah berkumpul dalam ketegangan tinggi untuk memperebutkan pohon Xuankong yang legendaris. Saat pertanda kemunculan harta karun itu meletus, Ye Yunfei melesat dengan kecepatan penuh, bertekad memenangkan persaingan di tengah kekacauan yang melanda lembah agung tersebut. Di tengah kekacauan yang melanda lembah itu, suasana menjadi begitu hiruk-pikuk dan dipenuhi kegelisahan. Namun anehnya tidak ada satupun yang benar-benar memperhatikan keberadaan Ye Yunfei, seolah-olah sosoknya larut sepenuhnya dalam latar yang kacau tersebut dan tersembunyi dari perhatian siapapun. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang bergegas memasuki lembah tersebut, langkah kaki mereka menggema samar di antara ruang yang terasa asing dan berlapis-lapis misteri, membawa serta ketegangan yang perlahan menyebar di udara. Begitu seseorang memasuki lembah, tubuhnya akan langsung dimandikan oleh pancaran cahaya 7 warna yang memukau. Cahaya itu mengalir dari kepala hingga kaki seperti arus lembut yang menyentuh setiap bagian tubuh, sementara ruang di sekitarnya bergelombang perlahan, seolah-olah mereka sedang berendam dalam lautan berwarna-warni yang luas dan tak berbatas, menciptakan sensasi yang tidak hanya aneh tetapi juga benar-benar menakjubkan dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jika seseorang melihat sekeliling dengan saksama, lembah itu dipenuhi dengan celah-celah spasial yang tersebar di berbagai tempat, jumlahnya sangat banyak dengan ukuran yang beragam, celah-celah tersebut tampak seperti bekas luka yang terukir di permukaan bumi, abadi dan sunyi, seakan menyimpan rahasia besar yang tak terungkap sepanjang waktu. Sebuah peringatan keras pun menggema di tengah kerumunan, menggambarkan suasana tegang yang semakin terasa, di mana semua orang diingatkan untuk tetap waspada terhadap bahaya yang mengintai. Menurut catatan kuno, pancaran cahaya berwarna-warni ini disebut cahaya kekosongan 7 warna, suatu fenomena misterius yang mampu mengacaukan persepsi seseorang terhadap arah, membuat langkah yang seharusnya lurus menjadi menyimpang tanpa disadari, sehingga setiap orang harus berhati-hati dalam setiap gerakan mereka. Selain itu, peringatan lain menegaskan agar tidak mendekati celah-celah spasial tersebut, karena begitu seseorang tertelan ke dalamnya, kemungkinan besar tubuhnya akan tercabik-cabik oleh kekuatan spasial yang dahsyat, atau bahkan terlempar ke dalam kehampaan abadi yang tak memiliki jalan kembali. Seorang diakon dari Tanah Suci Heavenly Spin menyampaikan semua peringatan itu dengan suara lantang dan penuh tekanan, memastikan bahwa setiap orang mendengar dan memahami ancaman yang mereka hadapi. Para pemimpin dari berbagai faksi lain juga segera mengingatkan para pengikut mereka. Suasana menjadi semakin tegang dengan berbagai suara yang saling bersahutan, memperingatkan bahaya yang mengintai di setiap sudut lembah. Begitu Ye Yunfei melangkah masuk ke dalam lembah, dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang begitu kaya dan mendalam, hingga membuatnya tidak bisa menahan rasa takjub yang muncul dari dalam dirinya. Energi spasial dan hukum spasial yang begitu kaya langsung terasa menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti lautan tak kasat mata yang berdenyut lembut di sekelilingnya. Perasaan itu membuat hatinya bergetar kegirangan, karena lembah ini jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk mengembangkan energi spasial, sesuatu yang selama ini ia cari tanpa henti sejak memasuki lembah rusak. Selama perjalanan sebelumnya, Ye Yunfei terus mencari tempat dengan konsentrasi energi spasial tertinggi, berharap dapat mengolah kekuatan tersebut dengan sempurna, dan kini, di tempat inilah akhirnya ia menemukan apa yang selama ini ia dambakan. Kegembiraan itu tidak dapat disembunyikan, dan dalam momen berikutnya, sebuah perubahan besar pun terjadi. Sebuah ledakan energi halus muncul di belakang Ye Yunfei, dan seekor kunpeng raksasa perlahan terbentuk, sayapnya terbentang luas dengan aura yang begitu mendalam dan misterius. Kunpeng itu membuka paruhnya yang besar, lalu mulai melahap energi spasial pada di sekitarnya, menariknya seperti pusaran yang tak terlihat, sehingga aliran energi spasial mengalir deras seperti gelombang pasang yang tak terbendung. Dengan sebuah pikiran yang tenang namun penuh kendali, Ye Yunfei membuat kunpeng itu menyusut secara bertahap, ukurannya berubah sesuai kehendaknya, menunjukkan kendali mutlak yang dimilikinya atas makhluk tersebut. Kunpeng ini sendiri merupakan salah satu dari 9 binatang suci dalam roda totem 9 istana,
Sebuah keberadaan yang luar biasa dengan kemampuan untuk berubah ukuran dan bentuk sesuai keinginan penggunanya. Sementara itu, Ye Yunfei bersembunyi di dalam tubuh Kunpeng, memanfaatkan perlindungan dan kemampuan makhluk itu untuk bergerak tanpa terdeteksi. Kunpeng melayang ke depan seperti seekor ikan yang berenang bebas di lautan, gerakannya halus dan nyaris tanpa suara, menyatu dengan ruang yang penuh dengan energi spasial. Berbeda dengan para praktisi bela diri lainnya yang memasuki lembah dengan penuh kehati-hatian, berjuang melawan disorientasi akibat cahaya kehampaan 7 warna serta terus menghindari celah-celah spasial yang berbahaya, Ye Yunfei justru merasakan kebebasan yang luar biasa. Ia seperti naga yang kembali ke laut dan harimau yang kembali ke gunung, bergerak dengan penuh kepercayaan diri dan kegembiraan, seolah-olah tempat ini adalah wilayah kekuasaannya sendiri. Baik cahaya kehampaan 7 warna maupun celah spasial tidak menimbulkan bahaya sedikit pun baginya, karena ia mampu memahami dan memanfaatkan energi tersebut dengan sempurna. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar, memecah suasana yang sebelumnya dipenuhi kewaspadaan. Semua mata langsung tertuju ke satu arah, di mana di kejauhan tampak sebuah pohon buah yang tingginya hanya sekitar setengah tinggi tubuh manusia, berdiri dengan tenang di tengah lembah. Pohon itu memiliki cabang dan daun berwarna hijau muda yang tampak segar, dan di atasnya tergantung 18 buah jernih, masing-masing seukuran kepalan tangan, tersusun rapi dan memancarkan aura yang luar biasa. Setiap buah tampak seperti seorang arhat yang sedang duduk bersila dalam meditasi, bentuknya begitu unik dan memancarkan kesan sakral. Dalam sekejap, kegemparan melanda seluruh faksi, karena mereka menyadari bahwa itu adalah buah arhat ke-18 yang legendaris, sebuah harta langka yang sulit ditemukan bahkan dalam catatan kuno. Keterkejutan berubah menjadi keserakahan, dan beberapa kekuatan dahsyat langsung menerjang maju dari berbagai arah, bergegas menuju pohon tersebut dengan kecepatan tinggi. Namun, sesuatu yang aneh segera terjadi. Banyak praktisi bela diri yang relatif lemah mendapati tubuh mereka bergerak tidak sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun mereka merasa sedang bergerak maju, kenyataannya tubuh mereka justru mundur, atau menyimpang ke arah lain tanpa kendali. Efek dari cahaya kehampaan 7 warna mulai menunjukkan dampaknya, membuat banyak orang kehilangan orientasi dan kesulitan mendekati pohon tersebut. Hanya para ahli dengan kekuatan spiritual dan jiwa yang cukup kuat yang mampu menahan efek tersebut, menemukan arah yang benar, dan terus mendekati pohon buah arhat 18. Namun bahaya lain segera muncul. Seorang murid dari Tanah Suci Putaran Surgawi tanpa sadar mendekati sebuah celah spasial yang tersembunyi, dan dalam sekejap, setengah tubuhnya terjebak di dalamnya. Ia berjuang mati-matian, berusaha melepaskan diri dari kekuatan yang menariknya masuk lebih dalam, sementara jeritan kesakitan dan permohonan bantuan terus bergema, menambah suasana mencekam. Seorang diakon mencoba menyelamatkannya, bergegas dengan penuh tekad, tetapi segalanya sudah terlambat, karena daya hisap dari celah tersebut terlalu kuat. Dalam waktu singkat, murid itu sepenuhnya tersedot ke dalam celah spasial dan menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan gema teriakan yang perlahan memudar. Peristiwa itu membuat semua orang merinding dan menjadi semakin berhati-hati. Kesadaran akan bahaya nyata di lembah ini semakin dalam tertanam di benak mereka. Di sisi lain, seorang tetua dari keluarga Li menjadi yang tercepat mencapai pohon buah arhat, dan dengan penuh percaya diri ia mengulurkan tangan untuk mengambil buah tersebut. Namun sebelum ia berhasil, seorang ahli dari ras iblis kuno tiba-tiba muncul, melepaskan energi iblis yang kuat dan menyerangnya dengan pukulan dahsyat, memaksanya mundur. Ketegangan antara kedua pihak langsung meningkat, dengan saling klaim atas harta tersebut, sementara ahli lain dari berbagai kekuatan juga ikut bergabung, mencoba merebut buah-buah itu. Dalam sekejap, banyak ahli dari alam Yuanhun bergerak bersamaan, masing-masing berusaha mendapatkan bagian dari 18 buah tersebut, menyadari bahwa tidak mungkin satu orang menguasainya sendirian. Namun pada saat mereka hampir berhasil memetik buah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seekor monster muncul secara tiba-tiba, seolah-olah muncul dari celah ruang itu sendiri, membuka mulutnya yang besar dan menelan seluruh pohon beserta buahnya dalam satu tegukan. Setelah itu, monster tersebut mundur dan menghilang tanpa jejak, meninggalkan para ahli dalam keadaan tercengang dan tidak percaya. Tidak ada yang sempat bereaksi, karena semuanya terjadi begitu cepat dan aneh, terlebih dalam kondisi di mana cahaya kehampaan 7 warna menghambat kemampuan mereka. Di kejauhan, tersembunyi di dalam ruang, Ye Yunfei memegang 18 buah tersebut di tangannya. Senyum puas terukir di wajahnya, menyadari bahwa Kunpenglah yang telah mengambilnya. Dengan penuh keyakinan, ia menyadari bahwa lembah ini dipenuhi dengan harta karun, dan ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kekuatan jiwanya terus menjelajah, menemukan lebih banyak harta yang tersembunyi, dan tanpa ragu, ia mengendalikan Kunpeng untuk bergerak lebih cepat. Kunpeng terus menyerap energi spasial dan hukum spasial, auranya semakin kuat dan misterius, bergerak diam-diam di antara celah-celah ruang. Di tempat lain,
Seorang petugas tanah suci Jiuhua menemukan jamur Ganoderma lucidum berusia 900 tahun, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat mendekat, tetapi sebelum ia sempat mengambilnya, monster yang sama muncul dan menelannya. Kemarahannya memuncak, hampir kehilangan kendali, namun ia tidak berdaya menghadapi situasi itu. Hal serupa terjadi pada seorang tetua tanah suci putaran surgawi yang menemukan buah roh es, hanya untuk melihatnya kembali direbut oleh monster misterius tersebut. Raungan kemarahan pun bergema, namun semua itu tidak mengubah kenyataan bahwa harta-harta itu telah berpindah tangan, jatuh ke dalam kendali Ye Yunfei yang bergerak tanpa terdeteksi di dalam bayang-bayang lembah yang penuh misteri itu. Monster yang terus muncul itu tak lain adalah Kunpeng, sebuah keberadaan yang tampak misterius dan sulit dipahami, seolah hadir dari celah ruang yang tak terlihat, membawa aura kuno yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan tekanan yang halus namun nyata. Ye Yunfei bersembunyi di dalam Kunpeng, tubuhnya tersembunyi dengan sempurna di dalam makhluk suci itu, sementara pikirannya tetap tenang dan fokus, terus-menerus bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk merebut berbagai material langka dan berharga yang menarik perhatiannya, seperti seorang pemburu yang tak pernah melewatkan mangsa. Di lembah ini, Ye Yunfei merasa sangat tenang, ketenangan yang jarang ia rasakan di tempat lain, seolah seluruh dunia di sekitarnya telah melambat dan memberi ruang baginya untuk bergerak bebas tanpa hambatan, tidak terpengaruh oleh apapun yang mengganggu para praktisi lain. Dengan dukungan energi spasial dan hukum spasial yang melimpah di lembah ini, pergerakan Kunpeng menjadi sangat cepat, begitu cepat hingga hampir mustahil untuk ditangkap oleh pandangan biasa. Setiap gerakannya seperti bayangan yang melintas di antara celah ruang. Dapat dikatakan bahwa di lembah ini, kecepatan Kunpeng jauh lebih cepat daripada para ahli alam Yuan Hun tingkat lanjut, sebuah keunggulan mutlak yang membuatnya berada di atas semua orang dalam perebutan harta. Oleh karena itu, setiap kali mereka menemukan harta karun alam yang berharga, dan para ahli dari berbagai faksi mencoba merebutnya dengan penuh semangat dan keserakahan, seekor monster akan selalu mendahului mereka dan merampas harta karun itu tepat di depan mata mereka, membuat semua usaha mereka terasa sia-sia. Kemudian, raungan bergema di seluruh lembah, suara kemarahan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang semakin kacau dan penuh tekanan. Sesaat kemudian, hampir semua ahli bela diri menyadari keberadaan monster yang terus muncul dan merampas berbagai macam harta benda. Kesadaran itu menyebar dengan cepat di antara mereka seperti api yang menjalar. Seorang tetua dari kelompok etnis Li memandang ke arah kemunculan makhluk itu dengan ekspresi terkejut, pikirannya berputar cepat mencoba mengenali asal-usul makhluk tersebut, lalu ia menyampaikan bahwa monster itu agak mirip dengan makhluk mitos legendaris Kunpeng, sebuah nama yang membawa makna besar dalam dunia kultivasi. Pendapat itu segera disambut oleh orang lain yang mengamati dengan saksama, yang merasa bahwa bentuknya memang sangat mirip dengan Kunpeng, sehingga dugaan itu semakin kuat. Seseorang bahkan menyatakan bahwa mungkin ada makhluk suci di lembah rusak, sebuah kemungkinan yang membuat suasana semakin tegang sekaligus penuh harapan. Namun, pendapat lain muncul, menyatakan bahwa wujud Kunpeng ini tampak agak ilusi, tidak seperti entitas fisik yang nyata, sehingga kemungkinan besar itu hanyalah simulasi yang diciptakan melalui semacam teknik bela diri yang sangat canggih. Seorang pria parubaya berbaju abu-abu berbicara dengan nada tenang namun penuh keyakinan, menjelaskan bahwa bahkan di seluruh alam semesta pun mungkin tidak ada Kunpeng yang asli, sehingga apa yang mereka lihat kemungkinan besar hanyalah hasil teknik kultivasi. Mendengar hal ini, semua orang terkejut, karena jika benar, maka orang yang mengendalikan Kunpeng tersebut pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Perhatian kemudian tertuju pada pria parubaya berbaju abu-abu itu, terutama karena jubahnya dihiasi dengan motif tempurung kura-kura yang khas, membuat seseorang dari tanah suci putaran surgawi menduga bahwa ia adalah anggota sekte misteri surgawi. Pria itu berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan apakah ia perlu menjawab, lalu akhirnya mengangguk, mengakui identitasnya dengan sikap tenang. Reaksi yang muncul langsung terasa. Napas tertahan di antara kerumunan, karena sekte misteri surgawi terkenal di seluruh wilayah bintang Xuan Huang, bukan karena kekuatan tempur mereka, melainkan karena kemampuan ramalan yang luar biasa. Konon, setiap anggota sekte tersebut mempraktikkan seni ramalan, mampu melihat masa lalu dan masa depan, sebuah kemampuan yang membuat mereka dihormati dan dicari oleh banyak pihak. Di alam bintang Xuan Huang, jika berbagai sekte ingin menyimpulkan sesuatu, mereka biasanya akan menyiapkan hadiah yang berlimpah dan meminta bantuan para ahli dari sekte misteri surgawi, sebuah tradisi yang telah berlangsung lama. Karena itu, anggota sekte ini selalu diterima dengan baik dimanapun mereka pergi, dan kehadiran pria itu membuat banyak orang menaruh perhatian lebih besar pada kata-katanya. Seorang pakar dari Tanah Suci Angin Puyuh Surgawi menyampaikan permintaan maaf karena tidak menyapanya lebih awal. Sikapnya penuh hormat. Pria berbaju abu-abu itu membalas dengan singkat dan kemudian memilih untuk diam, berjalan menjauh dari kerumunan, seolah tidak ingin terlalu terlibat. Setelah itu, beberapa orang mulai menyimpulkan bahwa Kunpeng tersebut memang disimulasikan oleh seseorang,
dan pertanyaan pun muncul tentang siapa yang berani merampas begitu banyak harta dari tangan mereka. Seorang tetua dari Tanah Suci Putaran Surgawi berbicara dengan nada marah, mengingat bagaimana Kunpeng itu telah merebut harta tepat di depan matanya. Kemarahannya jelas terlihat. Kemudian, perintah pun disampaikan kepada semua orang, bahwa jika mereka melihat Kunpeng itu lagi, mereka harus segera menyerangnya, karena jika itu hanya simulasi, maka orang di baliknya tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Para murid menjawab serempak, menunjukkan kesiapan mereka untuk bertindak, dan tak lama kemudian, para pemimpin dari berbagai kekuatan besar lainnya juga mengeluarkan perintah yang sama. Kelompok itu pun melanjutkan pencarian mereka di seluruh lembah yang dipenuhi cahaya warna-warni, suasana menjadi semakin tegang dengan setiap langkah yang diambil. Lembah ini sangat luas dan menyimpan banyak kekayaan alam yang berharga, sehingga semua orang berpencar untuk mencari harta karun, masing-masing dengan tujuan dan ambisi mereka sendiri. Namun, tujuan utama tetap sama, yaitu pohon Xuankong yang legendaris, sebuah harta yang menjadi incaran semua pihak. Semua orang berada dalam keadaan siaga tinggi, dan setiap kali ada tanda-tanda keberadaan pohon tersebut, mereka akan langsung bergerak untuk merebutnya tanpa ragu. Di tengah pencarian itu, sesekali terdengar jeritan putus asa dari orang-orang yang terjebak dalam celah spasial, suara mereka bergema dengan penuh ketakutan, menambah suasana mencekam. Sejak mereka masuk, setidaknya selusin orang telah ditelan oleh celah spasial. Semuanya adalah ahli di alam Yuanhun, fakta yang menunjukkan betapa berbahayanya tempat ini. Hanya para ahli di alam Yuanhun yang memiliki kekuatan untuk memasuki lembah ini, dan bahkan mereka pun tidak aman. Tiba-tiba, perhatian tertuju pada sebuah tanaman ginseng yang melayang di udara. Bentuknya berkelok-kelok dengan cara yang aneh, menyerupai ginseng 9 lengkung yang legendaris. Seorang anggota kelompok etnis Li menunjuk ke arah itu dengan penuh semangat, sementara seorang tetua memastikan bahwa itu memang ginseng roh 9 lengkungan yang berusia setidaknya 900 tahun. Perintah untuk mengambilnya segera diberikan, dan sekelompok orang bergegas menuju tanaman tersebut. Pada saat yang sama, Jiang Yanran juga melihatnya, matanya berbinar dengan kegembiraan, karena inilah tujuan utama yang ia cari. Ia segera memanggil para siswa elit untuk membantunya, termasuk Ji Mengyao, Mu Rongfu, dan Liu Piao-Piao, karena ia tahu bahwa mendapatkan ginseng itu tidak akan mudah. Dengan tekad kuat, ia bergegas menuju targetnya, diikuti oleh Ji Mengyao dan yang lainnya, meskipun beberapa di antara mereka sempat ragu. Namun, banyak orang lain juga menyadari keberadaan ginseng tersebut, dan dalam sekejap, kerumunan besar bergerak ke arah yang sama. Sayangnya, efek cahaya kehampaan 7 warna membuat banyak orang kehilangan arah, sementara celah-celah spasial yang tersembunyi menambah bahaya di sekitar area tersebut. Semua orang menjadi lebih berhati-hati, memperlambat langkah mereka, menyadari bahwa hidup jauh lebih berharga daripada harta. Tiba-tiba, Jiang Yanran menabrak sebuah celah spasial dan terjebak di dalamnya. Separuh tubuhnya tersedot masuk, wajahnya memucat saat ia berjuang. Ji Mengyao segera bergegas menolongnya, meraih tangannya dan mencoba menariknya keluar, namun upaya itu sia-sia, karena kekuatan celah tersebut terlalu kuat. Jiang Yanran semakin tenggelam, bahkan Ji Mengyao pun hampir terseret. Dalam keputusasaan, Jiang Yanran akhirnya melepaskan diri, mendorong Ji Mengyao menjauh demi keselamatannya, sebelum sepenuhnya ditelan oleh celah ruang. Ji Mengyao tidak mampu menerima kenyataan itu, air matanya mengalir deras saat ia menatap celah yang gelap. Di dalam kehampaan, pikiran Jiang Yanran dipenuhi ketakutan dan penyesalan, merasa enggan untuk mati. Namun, sebuah suara tiba-tiba muncul, menyatakan bahwa ia tidak akan mati, memberi harapan di tengah keputusasaan. Kunpeng muncul, menyelamatkannya dari kehampaan, dan membawanya kembali ke dunia luar. Jiang Yanran merasa terkejut sekaligus bersyukur, namun Kunpeng tidak menjawab dan langsung menghilang. Tak lama kemudian, Kunpeng kembali muncul di dekat ginseng roh 9 lengkungan, menelannya sebelum semua orang bisa bereaksi, memicu kemarahan besar. Serangan dilancarkan, tetapi Kunpeng telah menghilang lagi. Jiang Yanran menatap ke arah itu dengan bingung, bertanya-tanya siapa yang telah menyelamatkannya. Pada saat itu, lembah tiba-tiba berguncang hebat, cahaya menyilaukan melesat ke langit, dan sebuah pohon setinggi 2 meter muncul perlahan, tubuhnya berkilauan seperti batu akik. Pohon itu dikelilingi cahaya warna-warni dan kabut pagi yang mempesona. Semua orang bersorak, menyadari bahwa itu adalah pohon kekosongan misterius. Di pohon yang berharga itu, di antara cabang dan dedaunan yang lebat, tergantung beberapa buah berwarna hitam susu, permukaannya tampak halus dan berkilau samar, bentuknya agak mirip apel, seperti karya seni yang diukir dengan penuh ketelitian dari giok hitam terbaik, memancarkan aura misterius yang dalam dan memikat siapapun yang memandangnya. Ada 9 buah secara total, tersusun secara alami namun seolah memiliki keteraturan yang tidak kasat mata,
masing-masing memancarkan energi halus yang saling beresonansi satu sama lain, menciptakan tekanan yang hampir tak terasa namun cukup untuk membuat hati para pengamat berdebar. Dalam benak Ye Yunfei, pemahaman yang telah lama ia miliki muncul kembali dengan jelas, menyadari bahwa seperti yang diharapkan, ada 9 buah, yang mewakili 9 alam Xuankong, dengan setiap buah mewakili satu alam, sebuah konsep yang hanya diketahui oleh segelintir orang di dunia kultivasi. Ia memahami bahwa ke-9 buah ini harus dimakan bersamaan untuk mendapatkan efek terbaik, karena hanya dengan menyerap keseluruhannya, seseorang dapat benar-benar memahami esensi dari hukum spasial yang terkandung di dalamnya. Jika ia bisa mengonsumsi ke-9 buah Void Mystic ini, maka energi spasialnya pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan, sebuah lompatan besar yang bahkan dapat mengubah fondasi kekuatannya. Ye Yunfei menatap ke-9 buah itu, tatapannya menjadi agak intens, seolah seluruh kesadarannya terfokus pada buah-buah tersebut, mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, bukan hanya Ye Yunfei yang memperlihatkan keinginan itu, tetapi semua orang menatap ke-9 buah itu dengan penuh nafsu. Mata mereka dipenuhi keserakahan yang tidak dapat disembunyikan. Ini adalah buah Xuankong, sebuah harta langka yang bahkan dalam legenda pun sulit ditemukan. Setelah mengonsumsinya, seseorang dapat mengembangkan bakat spasial, dan sejak saat itu, seseorang dapat mengembangkan energi spasial, membuka jalan menuju kekuatan yang jauh melampaui kebanyakan praktisi bela diri. Energi spasial adalah bentuk energi yang sangat khusus, sulit untuk memulainya, dan bahkan lebih sulit untuk menguasainya, membutuhkan bakat luar biasa serta kesempatan langka. Di seluruh alam bintang Xuanhuang, terdapat ratusan juta praktisi bela diri, tetapi berapa banyak dari mereka yang memahami energi spasial? Pertanyaan itu bergema dalam pikiran banyak orang. Angka ini pasti tidak akan melebihi 1000, sebuah kenyataan yang menunjukkan betapa langkanya kekuatan tersebut. Di antara orang-orang ini, mungkin tidak ada satupun yang berani mengklaim bahwa mereka mahir dalam energi spasial, karena bahkan pemahaman dasar pun sudah merupakan pencapaian besar. Paling banter, mereka hanya menguasai beberapa teknik dasar dan seni rahasia yang memungkinkan mereka untuk menggunakan energi spasial secara terbatas, atau mereka tahu cara membuat beberapa formasi yang terkait dengan energi spasial. Mungkin tidak ada seorang pun yang dapat melakukan perjalanan bebas di angkasa seperti Ye Yunfei, bergerak di antara ruang seolah itu adalah wilayahnya sendiri. Prestasi Ye Yunfei yang menakjubkan dalam mengolah energi spasial berasal dari penguasaannya atas ingatan Kaisar Langit dari sebelum kelahirannya kembali, sebuah rahasia besar yang menjadi fondasi kekuatannya saat ini. Para praktisi bela diri biasa bahkan tidak perlu memikirkannya, karena kesenjangan antara mereka terlalu jauh untuk dijembatani. Namun, saat ini, buah Xuankong ini menawarkan kemungkinan melahirkan talenta spasial, sebuah kesempatan yang dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Saat itu, semua orang agak panik, emosi mereka bercampur antara kegembiraan dan ketegangan. Banyak orang gemetar karena kegembiraan, tubuh mereka tak mampu menyembunyikan antisipasi yang melonjak. Sebuah teriakan muncul di antara kerumunan, memicu gelombang emosi yang semakin membara, menyuruh semua orang untuk bergerak maju dan merebut buah Xuankong. Teriakan itu benar-benar membangkitkan emosi semua orang, seperti percikan api yang menyulut bara keserakahan. Dalam sekejap, serangkaian tekanan spiritual yang dahsyat meletus, udara bergetar hebat saat sejumlah sosok tajam menyerbu ke arah pohon Xuankong dengan kecepatan tinggi. Namun, di mata Ye Yunfei, tindakan itu tidak lebih dari upaya bunuh diri, karena lokasi pohon Xuankong sudah pasti merupakan tempat dengan celah spasial terpadat, dan juga tempat di mana kekuatan cahaya kekosongan 7 warna paling kuat. Menerjang pohon Xuankong dengan cara yang brutal seperti itu sama saja dengan mencari kematian, sebuah kenyataan yang ia pahami dengan sangat jelas. Ia memandang kerumunan orang yang bergegas itu dan tak kuasa menahan senyum dinginnya, seolah telah memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar saja, saat berikutnya, jeritan memenuhi udara. Lebih dari selusin orang lengah dan jatuh ke dalam celah spasial tersembunyi, tubuh mereka tenggelam semakin dalam sambil mereka menjerit kesakitan, suara mereka dipenuhi keputusasaan. Kebingungan mulai melanda, bahkan para ahli pun tidak luput dari efek cahaya tersebut, merasa arah mereka menjadi kacau. Seorang tetua dari kelompok etnis Li berseru dengan terkejut, menyadari bahwa meskipun ia merasa berlari maju, tubuhnya justru bergerak mundur. Seorang tetua dari Tanah Suci Heavenly Spin juga mengalami hal serupa, menyadari bahwa ia malah bergerak ke arah yang salah. Keduanya adalah ahli alam Yuan Hun tingkat lanjut, yang sebelumnya mampu menahan efek cahaya tersebut, namun kini bahkan mereka mulai kehilangan arah. Saat mendekati pohon mistik, kekuatan cahaya kehampaan meningkat drastis, membuat semua orang tidak lagi berani bertindak gegabah. Semua orang memperlambat langkah mereka, memilih kehati-hatian daripada kecepatan. Dalam kondisi seperti ini, Ye Yunfei menyadari bahwa para ahli bela diri tersebut sama sekali bukan tandingannya dalam memperebutkan buah Xuankong,
sebuah keyakinan yang membuatnya sedikit menghela napas lega. Namun, situasi berubah dengan cepat. Satu demi satu sosok kuat dengan aura mengintimidasi menyerbu lembah dari luar, membawa tekanan yang jauh lebih besar. Para ahli di alam pembentukan ilahi akhirnya tiba, seperti yang telah diperkirakan Ye Yunfei sejak awal. Bahkan para ahli di tingkat itu pun tidak mampu menahan daya tarik buah kekosongan mendalam. Sebanyak 12 ahli di alam pembentukan ilahi memasuki lembah, dan begitu mereka tiba, mata mereka langsung tertuju pada 9 buah di pohon tersebut. Ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajah mereka, menunjukkan betapa berharganya harta itu. Tanpa ragu, mereka bergerak serentak, berteleportasi menuju pohon Xuankong seperti bola meriam yang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Tekanan spiritual yang mereka pancarkan begitu besar hingga semua praktisi bela diri di lembah merasakan tekanan luar biasa, bahkan beberapa yang lebih lemah hampir berlutut. Sebuah peringatan disampaikan agar semua orang segera mundur, karena pertempuran di antara para ahli alam pembentukan ilahi akan sangat mengerikan. Semua orang langsung mundur dengan panik, menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan. Sementara itu, ke-12 ahli tersebut terus melaju, tidak terpengaruh oleh cahaya kehampaan, dan mampu menghindari celah spasial dengan presisi tinggi berkat kekuatan jiwa mereka. Di kejauhan, Kunpeng bergerak cepat di kedalaman ruang, membawa Ye Yunfei yang menyadari bahwa ia harus bertindak sekarang. Ia mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal, karena ia tahu bahwa bersaing dengan ahli alam pembentukan ilahi bukanlah hal yang mudah. Dalam sekejap mata, Kunpeng muncul di samping pohon Xuankong, mendahului para ahli tersebut. Gerakannya begitu cepat dan lincah, langsung menerkam buah Xuankong tanpa ragu. Para ahli itu terkejut, mengenali bentuk Kunpeng, namun segera diberitahu bahwa itu hanyalah simulasi. Serangan pun dilancarkan secara bersamaan, kekuatan yang dilepaskan sangat dahsyat. Ye Yunfei merasakan bahaya dan mendorong Kunpeng hingga batasnya, mempercepat gerakan. Dalam sekejap, ke-9 buah Xuankong berhasil dipanen. Namun, serangan itu akhirnya mengenai Kunpeng. Makhluk itu hancur berkeping-keping, dan sosok Ye Yunfei terungkap, tubuhnya terluka parah, darah berceceran, tulangnya terlihat, pemandangan yang mengerikan. Semua orang terdiam, mata mereka tertuju padanya. Namun, dalam momen singkat itu, Ye Yunfei memanfaatkan kesempatan, melangkah ke dalam ruang dan menghilang tanpa jejak, meninggalkan semua orang dalam keterkejutan yang mendalam. Pada saat itu, sebuah pertanyaan yang syarat dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di benak semua orang, seolah gema yang tak terucap namun terasa jelas di udara, membuat setiap pasang mata tertuju pada tempat Ye Yunfei menghilang, menatap kosong ke ruang yang telah kembali sunyi. Semua orang menatap dengan kaget ke arah itu, perasaan tak percaya menyelimuti hati mereka, karena seseorang benar-benar berhasil mencuri buah Xuankong tepat di depan mata 12 ahli di alam pembentukan ilahi, sebuah tindakan yang hampir mustahil dan melampaui nalar. Jika masalah ini terungkap, pasti akan menimbulkan sensasi besar di seluruh wilayah hutan belantara utara, mengguncang banyak kekuatan besar dan menjadi bahan pembicaraan yang tak akan pernah berhenti dalam waktu lama. Perlu diketahui bahwa di wilayah hutan belantara utara, para ahli di alam pembentukan ilahi adalah tokoh-tokoh yang paling berpengaruh, eksistensi mereka hampir setara dengan penguasa tertinggi di wilayah tersebut, dihormati sekaligus ditakuti. Berani mencuri dari seorang ahli alam pembentukan ilahi sama saja dengan memprovokasi Adipati Agung Jupiter, sebuah tindakan yang jelas-jelas mencari masalah dan mengundang bencana besar bagi diri sendiri. Di sisi lain, Jiang Yanran berdiri terpaku, matanya menatap ke arah ruang tempat sosok itu menghilang. Pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran yang saling bertabrakan, terutama setelah menyadari bahwa dialah yang menyelamatkannya. Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya mengenai identitas sosok tersebut, mengapa dia menyelamatkannya, dan alasan dibalik tindakan itu, karena semuanya terasa begitu mendadak dan sulit dipahami. Baru saja, ia terjebak dalam celah spasial, sebuah situasi yang hampir merenggut nyawanya, dan Kunpeng itulah yang muncul menyelamatkannya dari kehampaan yang menakutkan itu. Namun lebih tepatnya, orang di dalam Kunpeng itulah yang menyelamatkannya, sebuah fakta yang membuat pikirannya semakin kacau, mencoba menghubungkan berbagai kemungkinan. Perasaan aneh muncul dalam dirinya, sebuah keakraban yang sulit dijelaskan, seolah ia pernah merasakan aura itu sebelumnya. Dari situlah, sebuah dugaan muncul dalam benaknya, mengarah pada satu nama yang tak terduga, Ye Yunfei. Karena sosok tadi menghilang ke ruang di depan semua orang, dan Ye Yunfei juga dikenal mahir dalam teknik gerakan semacam itu, sebuah kesamaan yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Faktanya, bukan hanya Jiang Yanran yang memiliki pemikiran tersebut, tetapi banyak orang yang mengenal Ye Yunfei pun mulai meragukannya, karena mereka semua tahu bahwa Ye Yunfei mahir dalam teknik gerakan aneh yang memungkinkannya menjadi tak terlihat, bergerak di antara ruang seperti bayangan.
Di tengah suasana yang masih dipenuhi keterkejutan itu, Murongfu tiba-tiba menyampaikan dugaan dengan suara lantang, menyatakan bahwa orang yang baru saja mencuri buah Xuankong mungkin adalah Suye, sebuah nama yang segera menarik perhatian semua orang. Sebagai seorang siswa elit dari Akademi Jalan Surgawi, Murongfu sebelumnya telah beberapa kali menyaksikan Ye Yunfei menggunakan teknik pergerakan yang memungkinkannya memasuki ruang angkasa, sehingga ketika ia melihat sosok tersebut menghilang dengan cara yang sama, ia langsung mengaitkannya. Begitu nama Ye Yunfei muncul dalam pikirannya, ia tanpa ragu menyampaikannya, seolah ingin memastikan bahwa semua orang mengetahui hal tersebut. Pernyataan itu segera memicu reaksi berantai, membuat klan iblis kuno, sekte misteri surgawi, serta para ahli alam Yuan Hun dari keluarga Liu di Tianzhou menyadari kemungkinan kebenaran di balik dugaan tersebut. Di sisi lain, di dalam perkemahan tanah suci Jiuhua, seorang gadis berbaju putih berbicara dengan suara rendah kepada seorang gadis berbaju merah, menyampaikan keyakinannya bahwa Suyelah yang telah menyelamatkan mereka. Sebuah pengakuan yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Gadis berbaju merah merespons dengan sikap hati-hati, memberi isyarat agar suara itu dipelankan dan tidak menimbulkan keributan, karena jika semua orang mengetahui kebenaran tersebut, Suye pasti akan menghadapi masalah besar yang tidak terbayangkan. Namun pada saat itu, perhatian utama telah beralih ke Murongfu, karena kata-katanya telah didengar oleh 12 ahli di alam pembentukan ilahi, yang kemudian menoleh secara bersamaan, memusatkan perhatian mereka padanya. Aura dari ke-12 ahli tersebut sangat menakutkan, tekanan yang mereka pancarkan membuat tubuh Murongfu melemah seketika, hampir membuatnya berlutut di tanah, seolah dihimpit oleh gunung yang tak terlihat. Mereka kemudian menuntut penjelasan, menanyakan apakah Murongfu mengenal orang yang tadi dan siapa sebenarnya sosok itu. Pertanyaan yang disampaikan dengan tekanan yang membuat siapapun merasa gentar. Murongfu, meskipun tertekan, tetap menjawab dengan menyatakan bahwa orang yang merebut buah Xuankong kemungkinan besar adalah Suye dari Akademi Dao Surgawi, karena ia sendiri telah menyaksikan teknik tersebut sebelumnya. Di balik sikapnya yang tampak tenang, ia menyimpan niat lain, mencibir dalam hati dengan penuh kebencian, merasa puas karena jika benar orang itu adalah Suye, maka ia akan menjadi target para ahli alam pembentukan ilahi, sebuah situasi yang pasti membawa masalah besar baginya. Salah satu ahli di alam pembentukan ilahi kemudian menjelaskan bahwa teknik itu bukan sekadar menghilang, melainkan pelarian sejati keluar angkasa, serta menyinggung bahwa penampilan tersebut mungkin hanya tiruan. Tanpa menunggu lebih lama, 12 ahli di alam pembentukan ilahi itu secara serentak mengeluarkan perintah untuk mencari Suye. Suara mereka menggema penuh otoritas. Seketika itu juga, semua orang berpencar, menyebar ke seluruh penjuru lembah untuk mencari keberadaan Ye Yunfei. Suasana berubah menjadi perburuan besar-besaran. Pada saat yang sama, potret Ye Yunfei dengan cepat digambar dan dibagikan, sehingga setiap orang memiliki gambaran yang jelas tentang target mereka. Ke-12 ahli tersebut bahkan secara pribadi menggunakan teknik gerakan mereka dan kekuatan jiwa untuk mencari di seluruh wilayah, mulai dari lembah dalam hingga dataran tinggi hancur di luar. Buah Xuankong memiliki daya tarik yang terlalu besar, membuat mereka tidak mungkin menyerah begitu saja. Dalam sekejap, seluruh lembah hancur dipenuhi oleh sosok-sosok pendekar bela diri yang bergerak ke sana kemari, menciptakan suasana yang penuh tekanan dan ketegangan. Sementara itu, jauh di dalam suatu tempat tertentu di lembah yang rusak, suasana menjadi sangat kontras, dipenuhi kesunyian abadi, kegelapan, dan kehampaan yang membekukan. Di tempat itu, Ye Yunfei duduk bersila, tubuhnya tampak rapuh dan rusak parah setelah pertempuran sebelumnya. Cederanya kali ini terlalu parah, bahkan bagi dirinya sendiri, hingga ia tidak bisa menahan senyum kecut saat mengamati kondisi tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, kulit dan dagingnya terkoyak, tulangnya terlihat jelas, hampir tidak ada bagian tubuh yang utuh. Sebuah pemandangan yang mengerikan. Kondisi internalnya bahkan lebih serius, organ dalam, tendon, dan meridian semuanya mengalami kerusakan yang sangat parah, membuat situasinya benar-benar kritis. Kunpeng yang sebelumnya ia gunakan sebenarnya disimulasikan melalui roda totem 9 istana dan terhubung dengan auranya, sehingga ketika Kunpeng hancur, tubuhnya juga menerima dampak yang sangat besar. Namun, berkat teknik tubuh Jia Mukingdi yang telah ia kembangkan hingga tingkat tertinggi, tubuhnya memiliki vitalitas dan kemampuan pemulihan yang luar biasa, memungkinkan luka-lukanya pulih secara perlahan. Seiring waktu berlalu, luka fisiknya mulai sembuh sedikit demi sedikit, meskipun prosesnya tetap menyakitkan. Ia kemudian mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menelannya, merasakan kekuatan obat menyebar ke seluruh tubuhnya, mempercepat proses pemulihan. Sekitar 1 jam kemudian, cederanya telah sembuh total, dan ia kembali ke kondisi puncaknya, seolah tidak pernah mengalami luka berat sebelumnya. Tanpa membuang waktu, ia mengeluarkan 9 buah fight misterius yang melayang di depannya, memancarkan keindahan dan aroma yang memikat. Ia memahami bahwa ke-9 buah ini harus dikonsumsi bersamaan untuk mendapatkan efek terbaik,
sehingga tanpa ragu, ia langsung menelannya. Seketika itu juga, ia memasuki keadaan seperti pencerahan. Seluruh keberadaannya menjadi lebih halus dan selaras dengan ruang di sekitarnya. Kekuatan jiwanya menjadi sangat sensitif, mampu merasakan setiap perubahan kecil dalam ruang, sementara energi spasial dari segala arah terus mengalir ke tubuhnya. Tingkat energi spasialnya meningkat dengan cepat, didukung oleh lingkungan lembah yang kaya akan energi tersebut. Di dunia luar, para ahli masih terus mencari, bahkan memerintahkan pengiriman pasukan tambahan untuk mengepung seluruh area. Namun di dalam kegelapan yang sunyi itu, Ye Yunfei tetap tenang, tenggelam dalam kultivasi yang mendalam, perlahan mengubah dirinya menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jauh di angkasa, di kedalaman ruang yang sunyi dan hampir tanpa batas, suasana terasa begitu hening hingga seolah waktu pun melambat, membiarkan setiap perubahan kecil menjadi sangat jelas bagi siapapun yang mampu merasakannya. Sekitar 9 hari kemudian, setelah proses yang panjang dan penuh ketenangan, Ye Yunfei akhirnya berhasil menyerap seluruh khasiat obat dari 9 buah Xuankong. Sebuah pencapaian yang tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga kendali yang luar biasa atas tubuh dan jiwanya. Aura misterius dan halus mulai terpancar dari tubuh Ye Yunfei, tidak mencolok namun cukup kuat untuk membuat ruang di sekitarnya bergetar ringan, seolah-olah keberadaannya kini telah menyatu dengan hukum yang lebih dalam. Ye Yunfei merasakan dengan jelas bahwa tubuhnya dan ruang di sekitarnya selaras sempurna, sebuah harmoni yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah ia telah menjadi bagian dari ruang itu sendiri. Intensitas energi spasial internalnya telah meningkat setidaknya ratusan kali lipat dibandingkan sebelumnya. Lonjakan yang begitu besar hingga bahkan dirinya sendiri merasakan perubahan itu sebagai sesuatu yang hampir luar biasa. Setelah mengonsumsi 9 buah Xuankong, energi spasial Ye Yunfei mengalami peningkatan yang signifikan, bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas dan kedalaman pemahamannya. Yang lebih penting lagi, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah mulai merasakan hukum spasial dan struktur ruang di sekitarnya. Sesuatu yang sebelumnya hanya bisa ia pahami secara dangkal kini menjadi jauh lebih nyata dan terperinci. Saat kekuatan jiwanya menyentuh ruang di sekitarnya, ia menyadari bahwa ruang itu tidak lagi kosong seperti yang terlihat oleh mata biasa, melainkan dipenuhi oleh banyak garis, lintasan, dan struktur tak terlihat yang saling terhubung, membentuk jalinan kompleks yang mengatur segalanya. Dalam kesadaran itu, kata ruang angkasa seolah bergema dalam pikirannya, bukan sekadar istilah, tetapi sebuah konsep hidup yang kini dapat ia rasakan secara langsung. Ye Yunfei sepenuhnya terhanyut dalam keajaiban struktur spasial tersebut, merasakan pencerahan yang perlahan terbentuk di dalam dirinya, membuka pemahaman baru yang sebelumnya tersembunyi. Dari pemahaman itu, muncul keyakinan bahwa mulai sekarang, ia akan bisa melakukan perjalanan jauh lebih jauh di luar angkasa, melampaui batasan yang sebelumnya membatasi gerakannya. Perasaan itu membuatnya sedikit bersemangat, sebuah emosi yang jarang muncul namun kini tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Setelah beberapa saat, ia menghentikan perenungannya terhadap hukum dan struktur ruang, memutuskan untuk melanjutkan langkah berikutnya. Dengan sebuah dorongan energi, sebuah roda berkilauan muncul dari belakang Ye Yunfei, memancarkan cahaya lembut namun penuh kekuatan. Roda tersebut memiliki kisi-kisi 9 kotak, tersusun rapi dan simetris, dan di salah satu kotaknya terdapat gambar kunpeng. Meskipun pola itu sangat halus, hampir tak terlihat, seolah hanya bayangan samar yang belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini terjadi karena kunpeng yang sebelumnya telah hancur, dan kini harus dibuat ulang dari awal, sebuah proses yang membutuhkan energi dan konsentrasi besar. Ye Yunfei mulai menggerakkan teknik roda totem 9 istana, mengarahkan kesadarannya untuk menyerap energi spasial di sekitarnya. Energi spasial yang melimpah di lingkungan itu mulai berkumpul, mengalir seperti arus tak terlihat menuju roda tersebut, lalu terkonsentrasi pada salah satu kotak tempat pola kunpeng berada. Waktu berlalu dengan lambat, setiap detik terasa panjang, namun penuh dengan perubahan yang signifikan. Seiring semakin banyak energi yang diserap, pola kunpeng mulai bercahaya dan menjadi semakin padat, garis-garisnya semakin jelas, seolah makhluk itu perlahan mendapatkan bentuknya kembali. Beberapa hari kemudian, sebuah perubahan besar akhirnya terjadi. Kunpeng mulai bergerak, mengeluarkan serangkaian raungan yang menggema dalam ruang, suara yang membawa aura kuno dan purba, seolah membangkitkan sesuatu dari masa yang sangat jauh. Pada suatu momen tertentu, kunpeng melangkah keluar dari dalam kotak-kotak tersebut, muncul dengan bentuk yang utuh, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Aura itu menyapu keluar dalam arus yang dahsyat, membuat ruang di sekitarnya bergetar ringan, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kunpeng membuka mulutnya yang besar, seperti paus yang menelan sungai Yangtze, menyerap sejumlah besar energi spasial dengan kecepatan yang mencengangkan. Ye Yunfei menatap kunpeng yang telah sepenuhnya terbentuk kembali. Senyum puas muncul di wajahnya, karena ia tahu bahwa usahanya tidak sia-sia. Dengan peningkatan energi spasial yang dimilikinya,
Kunpeng yang baru ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, memiliki potensi yang bahkan lebih besar. Setelah 7 hari tambahan, Kunpeng akhirnya berhenti menyerap energi, menandakan bahwa proses pembentukannya telah selesai sepenuhnya. Dalam pemikiran Ye Yunfei, kini Kunpeng menjadi yang terkuat di antara 9 binatang suci dari roda totem 9 istana, bahkan memiliki peluang untuk menang melawan ahli alam Yuan Hun tingkat menengah. Dengan penuh keyakinan, ia menyimpan kembali Kunpeng dan roda tersebut, memperlihatkan senyum percaya diri yang menunjukkan kepuasan dan kesiapan menghadapi masa depan. Kemudian, ia berpikir untuk meningkatkan level kekuatan spiritualnya, memanfaatkan waktu yang ada untuk memperkuat dirinya lebih jauh. Dengan sebuah gerakan, ia memasuki menara ilusi, sebuah ruang yang terpisah dari dunia luar. Menara itu berubah menjadi setitik debu, melayang tanpa suara di kehampaan, hampir tidak mungkin terdeteksi oleh siapapun. Di dalam menara ilusi, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar ramuan spiritual dan harta karun langka yang telah ia kumpulkan selama perjalanan di lembah rusak, terutama dari lembah dalam yang penuh dengan kekayaan. Sebagian besar harta di tempat itu kini berada di tangannya, hasil dari teknik pergerakan spasialnya yang luar biasa. Ia kemudian mengeluarkan kuali alkimia dan mulai memurnikan pil Dao, berniat meningkatkan tingkat kultivasinya. Saat proses itu berlangsung, Huang Xiang muncul di sampingnya, mengamati dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa kemampuan alkimia Ye Yunfei telah melampaui batas yang bisa ia bayangkan. Sebagai seorang peracik pil tingkat 4, Huang Xiang menyadari bahwa ia tidak lagi mampu membantu dalam proses tersebut, namun tetap memilih untuk mengamati demi meningkatkan kemampuannya sendiri. Ye Yunfei memberikan dorongan dengan menyatakan bahwa kemajuan Huang Xiang sudah cukup baik, sementara Hu Miao yang juga muncul menyarankan agar tidak membandingkan diri dengan Ye Yunfei, karena perbedaan kemampuan mereka terlalu jauh. Huang Xiang hanya bisa menghela napas, menerima kenyataan itu dengan perasaan campur aduk. Sementara itu, di luar Broken Valley, lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan situasi mulai berubah. Para ahli alam pembentukan ilahi yang sebelumnya menjaga wilayah itu mulai menyadari bahwa waktu telah berlalu terlalu lama, dan kemungkinan besar Ye Yunfei telah memakan buah Xuan Kong. Beberapa dari mereka mulai pergi, meskipun tetap meninggalkan perintah untuk menjaga wilayah tersebut. Namun, pasukan dari berbagai faksi tetap bertahan, mempertahankan blokade ketat di Broken Valley. Klan Iblis Kuno, sekte misteri surgawi, dan para ahli dari keluarga Liu tetap menunggu, bersembunyi dan bersiap untuk memburu Ye Yunfei. Pada saat yang sama, peristiwa di Broken Valley menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Northern Wilderness. Kemunculan pohon mistik, serta tindakan Ye Yunfei yang merebut ke-9 buah Xuan Kong di depan 12 ahli alam pembentukan ilahi, menjadi topik yang mengguncang seluruh wilayah. Seluruh kawasan Northern Wilderness gempar, karena tindakan itu dianggap sebagai tantangan langsung terhadap otoritas para ahli tertinggi. Gelombang keterkejutan menyebar seperti riak di permukaan air yang tenang, ketika seruan penuh emosi meledak di berbagai sudut wilayah, dipenuhi ketidakpercayaan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu, membuat suasana menjadi panas dan sulit dikendalikan. Di tengah keramaian itu, muncul pertanyaan mengenai kebenaran berita yang beredar, apakah semua itu benar atau hanya rumor yang dibesar-besarkan, karena sulit dipercaya bahwa seseorang berani mencuri sesuatu tepat di depan seorang ahli alam pembentukan ilahi, terlebih lagi di hadapan 12 ahli di tingkat tersebut, sebuah tindakan yang hampir mustahil dan melampaui batas kewarasan. Namun, semakin banyak informasi yang tersebar, semakin jelas bahwa semua itu bukan sekadar cerita kosong, melainkan fakta yang benar-benar terjadi. Pembicaraan tentang Ye Yunfei mulai menyebar luas, dengan banyak orang mengungkapkan bahwa anak bernama Ye Yunfei itu bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang tidak berasal dari wilayah bintang Xuan Huang, tetapi dari sebuah benua tingkat rendah yang dikenal sebagai benua Tianxuan. Meski berasal dari tempat yang dianggap rendah, prestasi yang ia capai justru melampaui banyak orang dari wilayah yang lebih maju, membuat banyak praktisi bela diri merasa takjub sekaligus tidak percaya. Ada yang menyebut bahwa ia pernah memblokir gerbang keluarga Liu di Tianzhou, memaksa patriark ketiga keluarga tersebut untuk keluar sendiri, meminta maaf dan memohon perdamaian, sebuah peristiwa yang memalukan bagi keluarga besar seperti Liu. Tidak hanya itu, saat masih berada di benua Tianxuan, ia juga telah membunuh banyak anggota klan Iblis Kuno, membuat ras tersebut kehilangan muka, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah mereka. Bahkan lebih mencengangkan lagi, ia pernah membunuh ribuan pemuda berbakat dengan kekuatan alam gua surga dari wilayah bintang Xuan Huang dalam satu serangan, sebuah pencapaian yang hampir tidak dapat dipercaya. Di seluruh hutan belantara utara, para ahli bela diri dimanapun mulai membicarakan nama Ye Yunfei, menyebarkan cerita tentangnya dari satu tempat ke tempat lain, membuat namanya semakin terkenal. Identitas, latar belakang, dan prestasi masa lalunya perlahan terungkap, diwariskan dari mulut ke mulut, membentuk gambaran seorang jenius yang luar biasa sekaligus berbahaya. Sementara itu,
Di luar lembah rusak, suasana tidak kalah tegang, dengan pasukan dari berbagai negara besar mengerahkan kekuatan mereka dalam formasi yang rapi dan ketat, menjaga pintu masuk dan keluar lembah seperti benteng besi yang sama sekali tidak dapat ditembus. Tidak hanya itu, banyak formasi khusus juga didirikan di sekitar lembah rusak untuk menutup ruang, memastikan tidak ada celah bagi siapapun untuk melarikan diri tanpa terdeteksi. Di tengah ketegangan itu, Jiang Yanran berbicara dengan suara rendah kepada Ji Mengyao, menanyakan pendapatnya mengenai apakah Ye Yunfei masih berada di dalam lembah tersebut. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Ji Mengyao, dengan alis sedikit berkerut, menyampaikan bahwa ia juga tidak mengetahui jawabannya. Namun dengan penjagaan yang begitu ketat, akan sangat sulit bagi Ye Yunfei untuk keluar dari sana. Kekhawatiran Jiang Yanran semakin meningkat, karena ia menyadari bahwa dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka sama sekali tidak mampu membantu Ye Yunfei, dan satu-satunya harapan hanyalah agar ia dapat lolos dari bahaya ini. Ji Mengyao hanya bisa menggelengkan kepala, mengungkapkan harapannya agar Ye Yunfei dapat selamat dan menjalani kehidupan yang baik, meskipun situasi tampak sangat tidak menguntungkan. Di tempat lain, seorang gadis kecil berbaju putih terlihat memegang erat seorang pria tua yang agak gemuk, menyampaikan dengan penuh emosi bahwa Ye Yunfei adalah penyelamatnya dan kakak senior Song, serta memohon agar pria itu menemukan cara untuk membantunya. Gadis itu tidak lain adalah adik perempuan Lu dari Tanah Suci Jiuhua, yang wajahnya dipenuhi ketulusan dan tekad, sementara di sampingnya, kakak senior Song berdiri dengan ekspresi serius, alis halusnya berkerut. Pria tua yang disebut Tetua Ni hanya bisa tersenyum getir, menjelaskan bahwa Ye Yunfei telah merebut buah Xuan Kong di depan begitu banyak ahli alam pembentukan ilahi, membuat semua kekuatan besar kehilangan muka, sehingga sekarang semua orang mengawasinya, dan bahkan jika ia ingin membantu, ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, adik perempuan Lu tetap bersikeras, tidak mau melepaskan pakaian Tetua Ni, menunjukkan betapa kuatnya tekadnya untuk membantu penyelamatnya. Tetua Ni pun merasa sangat gelisah, terjebak antara keinginan membantu dan kenyataan yang tidak memungkinkan. Di sisi lain, seorang pria berjubah ungu memperhatikan interaksi tersebut dari kejauhan, matanya dipenuhi rasa iri dan kemarahan, terutama ketika melihat ekspresi kakak senior Song dan adik junior Lu. Dalam hatinya, ia diliputi kecemburuan yang mendalam, menggertakkan giginya dan memendam niat membunuh terhadap Ye Yunfei, karena ia merasa bahwa dua wanita tercantik di Tanah Suci Jiuhua telah terpengaruh oleh orang luar tersebut. Sementara itu, pencarian terhadap Ye Yunfei tidak pernah berhenti, baik di luar maupun di dalam lembah rusak, dengan pasukan dari berbagai kekuatan besar terus menyisir setiap sudut, berharap menemukan jejaknya. Waktu terus berlalu, dan lebih dari setengah bulan kemudian, situasi kembali berubah. Suatu hari, sekelompok besar orang yang memancarkan energi iblis yang luar biasa tiba di padang belantara utara dan bergerak menuju lembah rusak. Kehadiran mereka langsung dikenali sebagai kekuatan ras iblis kuno, membuat banyak orang terkejut dan waspada. Pemimpin mereka, seorang ahli yang menunggangi gajah iblis hitam pekat, menyampaikan tujuan kedatangan mereka dengan lantang, bahwa mereka datang hanya untuk menangkap Ye Yunfei, dan meminta semua pihak yang tidak berkepentingan untuk menyingkir. Berita ini menyebar dengan cepat, menyebabkan wilayah Northern Wilderness kembali dilanda kegemparan. Banyak praktisi bela diri mulai mendiskusikan situasi ini dengan penuh semangat, sebagian merasa bahwa Ye Yunfei memang pandai mencari masalah, sementara yang lain yakin bahwa ia akan menghadapi kesulitan besar kali ini. Tak lama kemudian, ras iblis kuno tiba di luar lembah rusak dan membentuk formasi, menunggu dengan sabar kemunculan Ye Yunfei, jumlah mereka mencapai ribuan, menciptakan tekanan yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, pasukan keluarga Liu dari Tianzhou juga tiba dalam jumlah besar, dipimpin oleh seorang lelaki tua berbaju hitam yang berdiri di barisan depan, menatap lembah dengan dingin, membawa niat balas dendam yang kuat. Semua orang yakin bahwa Ye Yunfei masih bersembunyi di dalam lembah rusak, sehingga berbagai kekuatan berkumpul, menciptakan suasana yang penuh tekanan dan niat membunuh. Di sisi lain, jauh di angkasa, menara pantau melayang seperti setitik debu, hampir tidak terlihat di tengah kehampaan. Di dalamnya, Ye Yunfei akhirnya menyelesaikan pemurnian sejumlah pil Dao, hasil kerja kerasnya selama waktu yang panjang. Beberapa pil digunakan untuk menembus tingkat kultivasi yang lebih tinggi, sementara yang lain untuk memperkuat fondasi yang sudah ada. Dengan tekad yang mantap, ia duduk bersila, menelan pil-pil tersebut, lalu mengedarkan kitab 9 yang untuk memulai proses terobosannya. Gelombang kekuatan penyembuhan yang luar biasa meletus di dalam tubuhnya, seperti banjir bandang yang tak terbendung, menyapu setiap bagian tubuhnya. Khasiat obat dari pil yang ia racik sendiri sangat kuat, mempercepat proses kultivasi secara drastis. 10 hari kemudian, tekanan spiritual yang kuat terpancar dari tubuhnya, menandakan bahwa ia telah mencapai tahap awal alam inti agung yang mendalam. Dengan sebuah pikiran, ia mengeluarkan Xuan dan dari tubuhnya,
sebuah kristalisasi energi yang kini telah berkembang menjadi lebih kuat. Namun, ia tidak berhenti di situ, melanjutkan kultivasinya, mendorong batas kemampuannya lebih jauh. 10 hari lagi berlalu, dan ia berhasil menembus ke tahap menengah alam inti agung, sebuah pencapaian yang luar biasa dalam waktu singkat. Meski demikian, ia memutuskan untuk berhenti sejenak, menyadari bahwa terobosan yang terlalu cepat tidak selalu baik bagi stabilitasnya. Ia kemudian mengevaluasi kekuatannya, menyadari bahwa kekuatan spiritualnya kini setara dengan seorang praktisi alam Yuan Hun tingkat awal, dan dengan tambahan energi spasial serta pedang jiwa surgawi, ia mampu menghadapi lawan yang lebih kuat. Bahkan, dengan formasi pedang pembantai abadi 5 elemen, ia mampu membunuh ahli alam Yuan Hun tahap awal dan menengah dengan mudah. Namun, ia juga menyadari bahwa pedang roh 5 elemen miliknya sudah tidak cukup kuat, dan perlu ditempa ulang dengan material yang lebih tinggi. Dengan sebuah gerakan, 5 pedang spiritual muncul, terbang di sekitarnya seperti 5 naga berwarna berbeda, bergerak dengan anggun dan memancarkan cahaya yang memukau, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus menakutkan. Tingkat kekuatan Ye Yunfei saat ini telah mencapai tahap pertengahan alam inti agung, sebuah lompatan besar yang tidak hanya meningkatkan fondasi kultivasinya, tetapi juga memperkuat semua teknik yang ia kuasai. Formasi pedang pembantai abadi 5 elemen yang ia lepaskan kini jauh lebih kuat dari sebelumnya, memancarkan tekanan yang tajam dan mematikan, seolah mampu merobek ruang itu sendiri. Dengan pengalaman bela diri Ye Yunfei di tingkat Kaisar Langit, yang merupakan puncak dari pemahaman dan penguasaan teknik bertarung, ditambah dengan keberadaan urat ilahi kekacauan serta kitab suci 9 yang menopang fondasinya, akan terasa aneh dan tidak masuk akal jika formasi pedang pembantai abadi 5 elemen yang ia lepaskan tidak mampu digunakan untuk melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Semua itu menjadi bukti bahwa kekuatannya kini telah melampaui batas yang sebelumnya dianggap wajar. Dalam benaknya, sebuah keputusan pun terbentuk dengan jelas, menandakan bahwa waktunya untuk tetap bersembunyi telah berakhir dan saatnya kembali ke dunia luar. Ye Yunfei pun menyimpan pedang roh 5 elemen, aura tajam yang sebelumnya mengelilinginya perlahan mereda, namun kekuatan yang tersembunyi di baliknya justru terasa semakin dalam. Hu Miao, yang berada di dekatnya, memperlihatkan sedikit kekhawatiran. Ia menyadari bahwa meskipun mereka telah lama mengasingkan diri di menara ilusi untuk berlatih, dunia luar tidak pernah benar-benar tenang, dan para ahli di alam pembentukan ilahi mungkin masih menunggu di luar. Ye Yunfei menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa ia telah mengasingkan diri selama hampir sebulan, dan kemungkinan besar para ahli di alam pembentukan ilahi sudah tidak lagi menunggu di luar. Bahkan jika mereka masih bertahan di sana, ia merasa bahwa mereka tidak akan mampu berbuat apapun terhadapnya. Dengan tingkat energi spasial yang dimilikinya saat ini, Ye Yunfei memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat meloloskan diri tanpa cedera, bahkan jika harus menghadapi seorang ahli dari alam pembentukan ilahi secara langsung. Kemudian, ia mengalihkan perhatiannya kepada Hu Miao dan Huang Xiang, bertanya dengan rasa ingin tahu mengenai perkembangan mereka selama masa pengasingan yang panjang. Sejak tiba di wilayah bintang Xuan Huang, keduanya memang lebih banyak mengasingkan diri, jarang muncul di dunia luar, fokus pada peningkatan kekuatan masing-masing. Hu Miao dengan penuh semangat menyampaikan bahwa ia telah berhasil menyelesaikan peningkatan kebangkitan garis keturunannya, sebuah pencapaian penting bagi makhluk purba seperti dirinya. Ye Yunfei merasa terkejut sekaligus senang mendengar hal tersebut. Ia memahami bahwa sistem kultivasi Hu Miao berbeda dari manusia, di mana kekuatan utamanya berasal dari kebangkitan garis keturunan yang terpendam. Selama kekuatan ras dan warisan yang tersembunyi di dalam darahnya terus dibangkitkan, kekuatannya akan terus meningkat tanpa batas yang jelas. Hu Miao menjelaskan bahwa tingkat garis keturunannya saat ini setara dengan tahap menengah alam inti agung bagi praktisi bela diri manusia. Namun kekuatan tempur makhluk purba seperti dirinya jauh lebih unggul dibandingkan manusia pada level yang sama. Ia tersenyum puas, aura yang ia pancarkan semakin menggoda dan memikat. Setiap gerakan, setiap kata, bahkan setiap senyuman yang ia tampilkan membawa pesona yang sulit ditolak. Di sekeliling tubuhnya, dalam radius sekitar 10 kaki, tampak lapisan kabut merah yang samar, berputar perlahan seperti napas hidup. Kabut merah itu bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan afrodisia alami yang terbentuk dari inti dalam rubah surgawi kuno, sebuah warisan ras yang sangat kuat dan berbahaya. Makhluk apapun dengan kemauan yang lemah akan mudah terperangkap dalam pengaruhnya, tenggelam dalam ilusi kenikmatan yang lembut, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ye Yunfei merasakan aura tersebut dan mengangguk kagum, mengakui peningkatan kekuatan Hu Miao yang luar biasa. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya kepada Huang Xiang, menanyakan perkembangan kekuatannya. Huang Xiang menjelaskan bahwa kekuatannya saat ini setara dengan tahap awal alam inti agung yang mendalam. Namun sebagai kultivator hantu, teknik dan ilmu rahasia yang ia kuasai memiliki sifat yang aneh dan sulit dipahami. Karena itu,
Bahkan jika ia menghadapi lawan di tahap akhir alam inti agung atau bahkan tahap awal alam jiwa Yuan, ia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Aura yang dipancarkannya terasa menyeramkan, seolah di dalam dirinya terdapat suara ratapan hantu-hantu pendendam yang tak terlihat, membuat siapapun yang merasakannya merinding. Ia juga menyampaikan bahwa mulai sekarang ia perlu melahap lebih banyak jiwa untuk memperkuat ilmu sihir iblisnya, sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi jalur kultivasinya. Ye Yunfei mengangguk, menyetujui dan berjanji akan membantu menyediakan lebih banyak jiwa di masa depan. Setelah itu, Ye Yunfei meninggalkan Menara Pantom, dan dalam sekejap, kembali ke dunia luar. Ia melirik sekeliling dan menyadari bahwa dirinya masih berada di dalam lembah, tempat yang dipenuhi cahaya kehampaan 7 warna yang menyilaukan. Cahaya itu menyinari tubuhnya, menciptakan sensasi seolah-olah ia sedang terendam dalam air laut berwarna-warni, memberikan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Cahaya tersebut memiliki efek halusinogen yang kuat, mampu membuat seseorang kehilangan arah dan kesadaran. Namun, dengan tingkat energi spasial yang dimilikinya sekarang, efek itu tidak lagi berpengaruh signifikan terhadap dirinya. Ia kemudian menyadari bahwa ada begitu banyak orang di sekitar, dan tidak bisa menahan tawa dingin yang muncul di wajahnya, memahami bahwa banyak pihak tidak rela menerima bahwa ia telah mengambil buah Xuan Kong. Dengan peningkatan kultivasi, kekuatan jiwanya juga meningkat drastis. Ditambah dengan pohon penyehat jiwa di dalam lautan jiwanya yang terus memelihara kesadarannya, tingkat kekuatan jiwanya kini setara dengan seorang ahli di alam pembentukan ilahi. Dengan kekuatan itu, ia mampu melihat seluruh situasi di luar lembah, menyadari bahwa area di sekitar lembah rusak telah sepenuhnya dikepung, terutama di bagian pintu masuk dan keluar. Banyak formasi anti pesawat juga dipasang untuk menutup ruang, mencegahnya melarikan diri melalui jalur spasial. Namun, Ye Yunfei hanya tersenyum dingin, menganggap semua itu tidak lebih dari usaha sia-sia. Ia berdiri diam, menutup mata, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menganalisis formasi tersebut dengan teliti. Karena tempat ini berbahaya dan dipenuhi celah spasial, tidak ada yang mendekat, membuatnya aman untuk melakukan analisis. Setelah sekitar setengah jam, ia membuka matanya, telah sepenuhnya memahami struktur formasi tersebut. Baginya, formasi itu tidak lebih dari sesuatu yang sederhana dan tidak mampu menahannya. Ia bahkan bisa langsung menembus ruang dan pergi begitu saja. Namun, sebuah senyum dingin muncul di wajahnya, matanya berkilat dengan niat membunuh, karena ia merasa bahwa akan sia-sia jika tidak membalas usaha besar mereka. Dengan langkah tenang, Ye Yunfei keluar dari lembah di dalam lembah. Ia tidak pernah takut akan masalah, dan dengan kekuatan yang kini ia miliki, ia tidak berniat menghindari siapapun yang datang mencarinya. Tak lama kemudian, ia muncul di lembah rusak, di mana sekelompok ahli bela diri sedang mencari dengan santai, karena mereka sudah mulai kehilangan harapan setelah lebih dari sebulan tanpa hasil. Dalam sebuah kelompok kecil yang terdiri dari sekitar selusin murid Tanah Suci Heavenly Spin, seorang murid berbaju kuning mengeluh karena merasa lelah dan bosan dengan situasi yang berbahaya dan melelahkan ini. Murid lain yang tinggi dan kurus mengangguk, menyatakan bahwa Ye Yunfei mungkin sudah lama pergi setelah mendapatkan buah Xuan Kong. Namun, tiba-tiba, murid tersebut terdiam, menatap ke kejauhan dengan ekspresi kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Teman-temannya merasa aneh dan mulai memandangnya dengan tidak senang, mengira ia hanya berpura-pura. Namun kemudian, ia menunjuk ke arah tertentu dengan tangan gemetar, menyatakan bahwa ada seseorang di sana, dan sosok itu tampak seperti Ye Yunfei. Semua murid terkejut dan segera menoleh ke arah yang ditunjuk. Di kejauhan, mereka melihat seorang pemuda berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Langkahnya tenang dan penuh percaya diri. Pemuda itu memiliki rambut hitam panjang yang terurai, mata yang dalam dan tenang, serta aura yang anggun dan memesona, memancarkan ketenangan yang kontras dengan situasi di sekitarnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.